Ya. Nah, inilah supaya tidak ada nanti curiga masyarakat bahwa polisi itu ada permainan, ada gini Pak itu. Oke. Kami undang kepala desanya, keluarganya, kami berikan edukasi supaya ada efek jerah. Kalau sudah 2 kali ini atau 3 kali, supaya dimasukkan ke pidana. Betul. Kurungan ini. Kami sudah menyampaikan langsung koordinasi dengan aparat penegak hukum yang lain. Itu. Tetapi apa Pak, kami hanya bisa sesuai dengan perda karena tidak diatur untuk hukuman kurungan badan, kecuali yang bersangkutan ini tidak membayar denda. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah ini sudah hadir nih. Pasti sudah kenal yang di Pringgabaya ini. Sudah hadir ini Bapak Kapolsek Pringgabaya, sudah hadir di YS Podcast. Bapak AKP Toto Suharyanto SH. Gimana kabar Pak? Alhamdulillah baik-baik saja nih Pak. Oke, ini harus baik-baik nih karena yang selalu menjadi terdepan berada di tengah masyarakat kita nih. Amin, amin. Oke, ini Pak Kapolsek nih gimana sebetulnya sebelum di Pringgabaya ternyata udah 2 tahun ya? Nggih, kurang lebih gitu. Kurang lebih udah 2 tahun. Ini kan udah cukup lama nih. Berarti udah menurut saya sih udah hafal kondisi yang ada di situ nih Pak Kapolsek nih. Nggih. Jadi gini Pak, kami bisa sampaikan bahwa sebelum saya di Pringgabaya ini, saya pernah jabat Kapolsek Kasat Narkoba Polres Lombok Barat. Jadi selanjutnya dikasih kepercayaan oleh pimpinan untuk mengelola situasi Kamtimas di Lombok Timur Polsek Pringgabaya. Karena kami juga sebelumnya pada waktu menjabat sebagai Bintara pernah di Pringgabaya. Di sana menjadi Kanit Reskrim juga. Waduh. Jadi tahulah mengenai seluk-beluk situasi karakter masyarakat di sana itu kan. Oke, nah ini yang menjadikan lebih cepat ya. Jadi proses memahami kondisi di Pringgabaya ternyata ada jejak karir di situ ya Pak Toto ya. Oke, kalau kita berbicara kondisi sekarang ini nih Pak Kapolsek, jadi Pringgabaya ini kan cukup luas. Betul, luas paling luas. Betul. Gitu. Dengan kondisi cukup luas ini kan potensinya cukup tinggi juga nih. Boleh kita bicarakan potensi yang baik dan buruk dengan luasnya wilayah itu kan mesti muncul ini Pak Kapolsek ini. Nah, gimana sebetulnya saat ini kondisi masyarakat kita yang ada di sana? Sampai sekarang ini syukur alhamdulillah bahwa sampai detik ini situasi Kamtibmas untuk Kecamatan Pringgabaya ini Polres Lombok Timur masih aman kondusif ini. Aman kondusif ini bukan berarti bahwa ini semua ini ada kerja daripada kita. Ini adalah kerja kita bersama, terutama daripada para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, maupun juga stakeholder yang ada di wilayah lingkungan kita ini. Betul. Tidak terlepas juga karena ini arahan, bimbingan maupun petunjuk Bapak Kapolres kita ini. Beliau ini yang luar biasa ini. Gitu. Jadi ini kolaboratif ini ya Pak Kapolsek ya. Alhamdulillah ini Pak. Juga ini. Ini mohon maaf nih kalau saya boleh tanya. Jadi beberapa minggu lalu ini kok Pringgabaya viral nih. Dengan sebuah berita yang terkait dengan penyakit masyarakat lah ya. Ada judi, kemudian ada miras. Ya, seperti itu. Nah, jadi apakah separah itu keadaan kita terkait dengan hal yang viral tadi? Jadi bisa kami jelaskan terkait dengan kemarin beberapa minggu yang lalu kami bersama Forkompicam Kecamatan Pringgabaya dipimpin langsung bersama ada dengan Pak Camat, Pak Dan Ramil, kami karena di sana ini kami selalu bersinergi bersinergi demi untuk kepentingan keamanan maupun kesejahteraan masyarakat kita. Jadi segala informasi-informasi yang ada, karena apa? Kami di sana menerapkan bahwa jadilah polisi untuk pada semua masyarakat ini. Jadi kalau ada informasi-informasi sekecil apapun harus segera kita tidak lanjut supaya tidak membesar ini. Kemarin ada sedikitlah masyarakat ini yang karena kesibukan kami dengan kecamatan ngadakan untuk pengamanan 17-an mau coba-coba. Coba-coba mau ngadakan judi sabung ayam. Jadi ada kegiatan percobaan ini. Jadi mau coba-coba karena berapa kali sudah kami tindak karena datang sama kami kemarin itu ada judi, judi, domino, kartu, udah kami proses secara hukum itu. Jadi di sana kami tidak ada toleransi.
Ya. Karena ini ada sudah menjadi instruksi dari pimpinan kita atas. Ya. Kami yang di bawah ini harus selalu menindaklanjutin itu. Oke. Nah, jadi kami mendapat informasi, kami lakukan rapat bersama Forkompicam. Ya. Karena apa? Karena ini kalau kita biarkan nanti membesar. Betul. Gitu. Nah, sehingga kami rapat, kami bagi tugas. Kami siapkan anggota, personil, baik Trantip maupun dari Koramil, kami bergerak. Nah, jadi begitu kami ke lokasi ini, belum mulai dia nih. Sedang siap-siap nih ya. Siap-siap mau main ini. Begitu kedatangan kami langsung bubar tunggang langgang ini. Jadi dia mainnya ini juga di perkebun. Akhirnya apa? Kami berhasil mengamankan sekitar 4 ekor ayam itu. Terus masyarakat yang ya rata-rata ini tidak ada yang mengatakan pemain alasan nonton. Ada yang di rumah kami kumpulkan bersama. Selanjutnya kendaraan ditinggal. Nah, yang ninggal ini pasti dia merasa bersalah. Iya, ya gitu kayaknya nih. Berarti tinggal lari tunggang langgang, motor dikunci setang. Kepedulian kami di sana. Ini akhirnya bersama anggota Satpol PP Kecamatan Pringgabaya, Pak Dan Ramil, anggota kami. Ini akhirnya kami bawa, kami amankan ke Polsek. Karena kalau hilang nanti ada yang mengambil curanmor, nambah lagi. Nah itu nambah lagi. Nambah kasus lagi. Ada persoalan lagi itu. Jadi kami di sana kami laporkan kepada Bapak Kapolres upaya-upaya tindakan kami di lapangan sesuai dengan SOP dengan cara humanis itu. Ini pendekatannya. Ya, pendekatannya humanis ya. Jadi kami sampaikan di sana bahwa ini adalah dilarang, sehingga sekitar beberapa orang yang kami amankan ini kami bawa, kami berikan pembinaan bahwa di dalam permainan judi ini selain agama melarang, ada tindakan hukum yang harus dilalui. Jadi edukasinya harus masuk di sini. Iya, kami koordinasi tidak cukup dengan Pak Camat. Dengan Dan Ramil. Inilah supaya tidak ada nanti curiga masyarakat bahwa polisi itu ada permainan, ada gini Pak itu. Kami undang kepala desanya. Keluarganya, kami berikan edukasi supaya juga ini tidak akan terjadi lagi. Betul, jangan berulang terus nih. Itu aja kan yang menjadi permasalahan. Karena apa? Dari judi ini nanti akan terjadi tindak pidana lain. Betul, merembet itu lah. Sehingga terkait dengan kendaraan yang kami amankan ini, kami sudah koordinasikan baik dengan kepala desa maupun kepada, karena sampai beberapa hari itu tidak ada yang berani muncul. Ini motor siapa tidak ada ini. Karena merasa bersalah. Di samping takut juga ini. Jadi ada berapa kendaraannya saat itu? Sekitar 38 kendaraan itu. Wow, banyak itu. Bisa jadi itu ada yang bonceng 2 kan. Kami amankan setelah di sana. Setelah itu kami bawa, kami rantai supaya apa? Demi keamanan. Betul. Itu kami anggota yang piket kami tetap supaya diawasi, jangan sampai nanti hilang menjadi persoalan baru. Betul. Kami udah koordinasi dengan kepala desa. Kami tidak ada mempersulit terhadap kendaraan yang kami amankan itu, tetapi kami laporkan pada pimpinan. Kami cek juga koordinasi dengan Kasat Serse terkait dengan masalah nokanosinya, apakah ada nggak kendaraan curian-curian itu. Betul. Jadi beberapa hari, sudah hampir 2 mingguan, kami panggil yang bersangkutan edukasi bersama kepala desa, membuatkan surat pernyataan yang BPKB SNK lengkap itu. Kami pun itu nanti akan buatkan surat pernyataan. Kami koordinasikan dengan satuan atas maupun pimpinan kami. Jadi dipastikan aman selama juga ya. Alhamdulillah. Masyarakat kita yang memiliki kendaraan itu, walaupun katanya nonton. Ya itulah kebiasaan kan gitu ya. Kalau karena nggak ada barang buktinya di tangan yang bersangkutan. Boleh dia nonton ini, tapi kan harus bukti-bukti surat kepemilikan kendaraan bermotor kan harus lengkap juga nih. Jadi ada memang beberapa, ada juga yang membuat saya nih, sebab ini saya sebagai warga Pringgabaya, saya warga Pogading ini, jadi merasa terusik juga nih, terutama penyakit masyarakat terkait dengan miras ini. Ya ini apa ya, mohon maaf nih Pak Kapolsek, jadi ini muncul terus penyakit, tapi seolah-olah nggak ada jerak gitu, nggak ada
efek jeraknya itu terhadap orang. Betulnya kan polisi sudah banyak menangkap. Betul itu. Nah, tapi kenapa ini muncul lagi ini? Nah, ini menarik juga ini. Nah, karena di dalam kehidupan ini namanya kebatilan, kebaikan ini memang sudah ada sejak zaman Nabi kan. Betul. Nah, tetapi kami selaku aparat penegak hukum, kami tetap selaku membina, mengayomi dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, kami sebagai pelayan, pengayom, pelindung dalam seperti pasal 13 itu. Nah, jadi untuk miras ini, kalau untuk produksi di Pringgabaya tidak ada, Pak. Jadi ini miras-miras ini berasal dari kabupaten di luar Lombok Timur. Jadi beberapa bulan yang lalu kami sempat menangkap yang penyuplainya dari kabupaten lain yang menggunakan kendaraan kijang. Jadi dia menggunakan pribadi nih untuk menyamarkan itu. Jadi dia ngedrop bukan mulai dari Kecamatan Pringgabaya, mulai dari Trara. Trara, Siko. Jadi dia terkadang ini suplai juga, terkadang dia juga ngambil ke sana itu masyarakat ini. Jadi kami sudah menindak dan kami sudah nyidangkan itu ada sekitar mungkin sekurang lebih hampir 10-an lebih itu. Ini yang dari luar ini. Jadi kendaraan itu kami tahan, termasuk mobil hampir 1 minggu 2 minggu baru kami sidangkan itu. Tidak ada yang kami lepas begitu saja. Kami proses sidang semua itu di Tipiring ini. Nah, terkait dengan masyarakat kami ini, rata-rata ini adalah sebagai penjual ini. Penjualnya penjual. Jadi kami adalah salah satu masyarakat kemarin yang sudah kami sidang hampir 5 kali nih. Waduh. 5 kali dia kami sidangkan. Gak ada jerahnya ini, Pak. Dan kami sudah koordinasi dengan Camat Pringgabaya. Bersama beliau kami melaksanakan pedulian sehingga seluruh kepala desa ini menandatangani, mencopot daripada tindakan kami Kapolsek Pringgabaya ini. Supaya ini dibawa ke pengadilan itu. Betul. Semua yang tantangan dari 15 desa, Pak Camat, segala muspika ini, supaya ada efek jerah. Kalau sudah 2 kali ini atau 3 kali, supaya dimasukkan ke pidana. Kurungan ini. Kami sudah menyampaikan langsung koordinasi dengan aparat penegak hukum yang lain. Itu. Tetapi apa, Pak, kami hanya bisa sesuai dengan perda karena tidak diatur untuk hukuman kurungan badan, kecuali yang bersangkutan ini tidak membayar denda. Nah, ini baru bisa. Nah, Kenapa? Karena sehingga kami juga kemarin ada sampaikan sama-sama anggota perwakilan kita lah, anggota-anggota dewan kita, kalau bisa denda yang ada untuk miras ini diperberat. Kalau hanya 2 juta, 3 juta itu ringan bagi penjual-penjual, karena satu botol kalau dia mendapat keuntungan 75.000 sampai 50.000. Nah, kalau satu hari dia 5 dus saja, 5 dus sudah 250.000 dia. Kalau 50.000 kan kali. Sementara kami penegakan hukum hampir gencar, hampir setiap saat kami itu. Nah, makanya kami di sana itu, kegiatan saya selaku Kapolsek Pringgabaya ini melaksanakan kegiatan sholat Jumat berjamaah keliling. Wah, ini sebuah terobosan ini nih. Yang kedua, kami di sana mengajak terutama anggota ini untuk ikut supaya memberikan bantuan termasuk kepada anak-anak kita di pondok-pondok pesantren, terutama yatim piatu. Ini sudah saya laksanakan sejak saya menjabat Kapolsek Pringgabaya. Jadi sejak awal dulu. Sejak awal tahun yang lalu berarti ya. Jadi sudah kami laksanakan. Jadi juga kami di Polsek Pringgabaya ini kami mempunyai masjid, masjid sendiri. Jadi di situ ada kegiatan daripada ustadz-ustadz kita untuk mengadakan pengajian. Masjid kita ada Masjid At-Taubah Polsek Pringgabaya. Ini dikelola oleh ustadz-ustadz, tokoh-tokoh kita yang ada di desa itu. Jadi setiap minggu sekarang ini kita buatkan kajian-kajian untuk pengajian. Jadi kita ambil ustadz-ustadz yang dari tempat lain untuk memberikan kajian-kajian kepada masyarakat kita sekitarnya ini. Nah, ini kan jadi hidup suasana kehidupan beragama yang ada di sana. Ini
berikutnya kan harus imbang sebetulnya. Jadi jangan sampai masyarakat kita ini menstigma bahwa ya polisi hanya tugasnya Betul. ya penegakan hukum ini Betul. dan itu. Nah, selama ini giat-giatnya nih Pak Kapolsek. Jadi giat-giat tadi kan sudah ada kepedulian terhadap ya beberapa masyarakat kita yang membutuhkan. Betul, bahkan betul itu. ya saya pernah lihat ini polisi ini turun tangan ini, turun langsung membawa sendiri bantuan itu kepada masyarakat kita. Nah, apa ya? Ini kan harus terekspos juga gitu. Nah, ini jangan-jangan mau diam-diam juga ya. Atau hanya memang mau diam-diam juga ini Pak Kapolsek. Jadi gini, terima kasih nih Mas. Kemarin dengan adanya kenaikan harga BBM ini, jadi Pak Kapolres kita ini, beliau ini sangat peduli kepada masyarakat ini. Jadi kami turun sehingga atas nama Polres Lombok Timur, kami memberikan bantuan berupa sembako kepada komunitas ojek-ojek, terus nelayan yang ada di Lombok itu maupun tukang juru parkir maupun masyarakat-masyarakat yang sangat membutuhkan. Yang terdampak langsung ya. Ya, yang terdampak langsung itu. Betul. Karena bagaimanapun kami juga menjelaskan baik dalam sholat Jumat, sebelum sholat Jumat kami menyampaikan di Bon Kamtipmas, terkadang sesudahnya itu. Jadi kami sampaikan kepada masyarakat, ini opsi yang diambil oleh pemerintah kenaikan harga BBM ini adalah opsi yang harus diambil sehingga kita selaku masyarakat kita harus mengikuti. Masyarakat, pemerintah juga tidak begitu aja menaikkan BBM ini. Dia sudah ada kajian-kajian sehingga masyarakat diberi juga kesejahteraan, terutama bantuan-bantuan sosial. Sehingga kalau masih masyarakat ada yang masih ini tugas kami, tugas pemerintah ini. Bagaimana untuk mengedukasi kan itu ya. Kami juga akan turun tetap kepada masyarakat sesuai dengan arahan pimpinan kami Bapak Kapolres itu. Jadilah kita ini polisi di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan Bapak Kapolri, Bapak Kapolda yang tetap memberikan perintah-perintah atau atensi-atensi kepada kami sehingga masyarakat ini benar-benar terlayani. Jadi sudah paradigma yang dulu yang polisi identik dengan kasus sudah tidak ada lagi itu. Polisi harus humanis, harus ada di tengah-tengah masyarakat, harus tahu apa yang menjadi kendala masyarakat itu yang ditekan kepada pimpinan kami Pak, kepada kami selaku Kapolsek pembantu beliau-beliau ini. Oke, jadi turun langsung ya. Turun langsung betul-betul hadir di tengah masyarakat kita. Itu. Ini di Pringgabaya dengan luas yang terluas mungkin terluas ya. Di Lombok Timur paling luas termasuk juga jumlah penduduknya. Oke, betul. Jadi dengan tantangan seperti itu kan ini potensi nih banyak. Banyak nih Pak Kapolsek, terutama di Pringgabaya. Saya lihat potensinya itu ya dari ada pegunungan, kemudian sampai ke pantai. Nah, melihat potensi yang ada khususnya di Pringgabaya ini. Jadi apakah ini menjadi perhatian khusus juga ini buat Kapolsek di Pringgabaya untuk ikut membantu mengembangkan potensi yang ada di sana ini? Ini juga pertanyaan yang sangat menarik ini. Jadi kami kemarin bersama dari desa Gunung Malang, beberapa desa yang ada kaitannya, kita bicara masalah pegunungan dulu ini. Dari bukit kita turun ke pantai nanti. Jadi kami ingin mengembangkan bersama kemarin penanaman pembibitan bibit itu kami upayakan dengan kita awali dengan anggota ini. Ayo kita ajak masyarakat itu. Karena apa? Jangan sampai nanti kalau hujan longsor. Potensi-potensi itu kemarin itu kalau di salah satu desa itu di sana mau di tempat wisata. Jadi hutan ini mau digunakan untuk wisata, menarik terutama untuk snorkeling segala. Kan ada pantainya juga itu. Terus dibuatkan di sana itu untuk untuk ada pemandu untuk jalan-jalan, itu kan. Nah, seperti kayak kegiatan yang di Sembalun, trekking lah trekking itu salah satunya itu sedang kita bahas itu. Jadi supaya masyarakat ini tidak kita ikut sertakan dan dia tidak ada untuk penebang hutan kembali. Yang hutan-hutan. Karena apa? Kalau hutan nanti ditebang, longsor, hujan, nanti akibatnya masyarakat sendiri yang akan menerima akibatnya. Paling rugi juga masyarakat. Itu yang sedang kita edukasi sehingga
setiap kami sholat Jumat itu yang kami di mana potensi ada sana pegunungan, materi kami arahkan ke sana juga ini merembet. Kita ajak bersama. Kontekstual gitu. ini. Ya, Sesuai kebutuhan gitu. daerah di sana ya. Betul, ya. Terkait dengan pantai ini. Pantai ini sedang kami koordinasi. Ada beberapa pantai yang sudah dikembangkan. Kemarin ada di Kerakat, cuma di sana karena ombaknya terlalu besar. Betul. Sehingga itu kita gunakan, kami coba nanti berkoordinasi, berkoordinasi dengan Pok Darwis. Beberapa event sudah kemarin sudah kami bantu, termasuk untuk izin keramaiannya. Saya pernah lihat balapan kuda. Itu. Jadi balapan kuda ini kami kemarin bersama Dinas Pariwisata kami sudah waktu itu memang kegiatan masih dalam rangka pandemi COVID itu. Masih COVID. Jadi karena ada surat edaran juga dari Bupati bahwa maupun daripada pimpinan harus kita untuk tidak boleh ada kerumunan. Nah sekarang ini masyarakat ini kemarin sudah ada kegiatan event-event itu di sana untuk menarik, membangkitkan daripada wisata kita. Nah, terutama ada kegiatan yang sifatnya oleh daripada masyarakat yang ingin menempatkan di sana sebagai wisata untuk menarik itu. Kami pun koordinasi, termasuk izin-izinnya. Kalau izinnya lengkap, kami koordinasikan dengan di Polres, Satuan Intelkam, kami lapor ke pimpinan. Tujuan kami apa di sana? Kondusif dan terutama anggota harus ada pengamanan. Gitu. Betul. Nah kan percuma sudah dibangun bagus-bagus, tapi kalau nggak aman, kan nggak ada yang berani ke sana juga. Terutama satu juga ini yang sekarang ini di Pringgabaya sedang kita kembangkan itu Pantai Ketapang itu. Pantai Ketapang. Itu kalau malam itu sama dengan Senggigi dia. Jadi pantainya ini lampu-lampu berkelap-kelip. Jadi ini kami bersama Pok Darwis ini dari desa Pringgabaya. Situ ada ketuanya adalah Saudara Jaya, Pok Darwis, juga pariwisata. Kami adakan pembinaan, terutama setiap hari-hari event besar maupun hari Sabtu Minggu itu anggota piket ada di sana untuk membantu mengamankan malam bersama BPD-nya yang peduli semua. Melaksanakan patroli juga ini. Karena apa? Kami sudah ada awik-awik di sana. Kalau masih kedapatan nanti menjual miras itu, jadi akan ditutup untuk warungnya itu. Warungnya. Iya. Jadi resiko bagi si penjual berarti ya. Jadi kalau dia paham warungnya ditutup, hilang mata pencaharian. Nah itu. Jadi karena dari Pok Darwis maupun kami sudah menghimbau. Sehingga nanti rencana akan dibuatkan lapak-lapak kami mau ditata yang bagus itu. Jadi potensi yang bagus-bagus ini terutama kalau di sana kan ada Rebu Bontong kan? Rebu Bontong, betul. Rebu Bontong ini sekali setahun ya. Ritual dari masyarakat Pringgabaya, khusus desa Pringgabaya ini. Itu yang sedang akan kita kembangkan sebagai daya tarik wisata itu. Kemarin kita coba-coba dengan Bapak Kades, itu dengan Pok Darwis itu. Itulah upaya-upaya kegiatan kita selama di sana, Mas. Sangat luar biasa, Pak. Iya, karena gini, prinsip saya ini tugas ini ada suatu ibadah. Sepakat. Itu. Jadi saya sudah menyampaikan kepada keluarga saya, terutama istri saya, menjadi seorang bayangkari sudah menjadi pilihan menjadi istri seorang polisi. Walaupun tidak pulang tapi demi tugas, ini ada demi negara. Nah, itu yang jadi kami sudah memberikan pemahaman. Kami ini adalah untuk negara, untuk masyarakat sesuai dengan selama kami masih berdinas, kami masih diberi amanah sama pimpinan, kami harus bisa melaksanakan. Karena apa? Alangkah berdosanya kita. Itu di mana-mana saya sampaikan di masjid. Kalau ada kejadian itu tidak ada yang salah masyarakat. Saya salahkan diri saya. Kenapa kok saya dengan anggota kita ini tidak bisa langsung bisa mencegah. Ini menjadi koreksi. Nah, sehingga kami kepada anggota itu kami tetap memberikan support, memberikan kalau setiap 1 minggu sekali kadang-kadang untuk briefing. Langkah-langkah apa yang sudah dilaksanakan. Jadi setiap hari kami akan menanyakan apa kegiatan di desa ini.
Di absen ini ya? Iya, saya ada. Jadi Kanit Bimas itu saya suruh ngabsen kegiatan para babin. Jadi nanti akan kami laporkan Mas kepada pimpinan. Betul. Nah, jadi ini bukan tujuan kita ini untuk anggota semakin kita itu tidak kok ditakuti, bukan masalah itu. Betul. Tapi kita ini untuk demi marwah yang sudah diamanahkan kepada kita ini. Betul. Ini menjalankan amanah ini. Ya, itu. Pak Toto, luar biasa ini. Jadi giat-giat yang sudah dijalankan ini selama 2 tahun ini kan ada prosesnya, ada jenjangnya. Betul. Nah, sampai menemukan titik ya pada saat ini. Kalaupun ada gangguan kan tidak bisa juga kita hindari kan, mesti ada saja. Ini tapi kan ikhtiar Pak Kapolsek ini udah cukup lama untuk membangun itu. Nah, untuk pendekatan ini ada kendala nggak? Atau apa ya, stigma di tengah masyarakat kita ini masih ada nggak yang anti terhadap polisi? Yang masih ditemukan nggak seperti itu, Pak? Jadi kalau itu mungkin kan kita tidak bisa tahu hati seseorang ini kan, karena tidak langsung diungkapkan, tapi di batin. Batin. Nah, gitu kan ya. Inilah tugas-tugas kita ini. Anggota kita salah satunya kemarin ada yang berprestasi dari Babin kita, pakai papan, Pak Agus Salim ini yang sampai menorehkan dari pimpinan kita ini, terutama juga Pringgabaya maupun institusi daripada kepolisian, karena apa, dengan kebaikan-kebaikan itu lah. Ini yang saya edukasi kepada anggota itu. Jadi untuk kiat-kiat itu kami bersama pondok-pondok pesantren, tuan-tuan guru, Bapak Ustadz ini, itu yang kami memberikan tetap silaturahmi. Jadi tujuan kalau kita ada orang berbuat jelek, kalau kita adakan pendekatan, kita sering-sering turun ke masyarakat, kita silaturahmi sama masyarakat, orang pasti akan berpikir, sentuh hatinya. Nah itu salah satunya. Saya dulu menjadi salah satu Kapolsek itu saya hitung di tempat kecamatan lain, Mas. Yaitu sekitar ada 20 gitu ya. Itu para pelaku kejahatan. Gitu ya. Jadi saya tanya Pak Kades, karena apa? Itu rawan sekali ya. Jadi upaya saya apa? Saya mengadakan data Pak Kades. Saya ingin ketemu. Tapi susah. Nah, akhirnya dengan pendekatan bisa ketemu. Nah, untuk menghilangkan dia berbuat kejahatan tidak semudah itu. Betul. Nah, jadi saya upayakan, saya datangi satu persatu, saya berikan sembako. Pendekatan ya, seberikan sembako. Nah di situ adakan kegiatan mungkin apa supaya dia bisa keluar unek-uneknya. Betul. Sehingga kami koordinasi dengan desa, apa yang bisa dibantu desa bantu, ini yang memerlukan bantuan itu. Betul. Nah, di samping itu juga kami kontrol. Malam itu kami datangi. Malam ini betul enggak dia ada di rumah. Dicek dulu. Iya. Saya ajak kardus itu. Nah, ternyata alhamdulillah kami ada kegiatan, termasuk ini sebelum berbicara sebelum kegiatan pasca pandemi. Jadi kita kegiatan untuk bola mini. Orang-orang ini kita ada parkir, ada kita jadikanlah semua untuk dia supaya ada kegiatan, termasuk di desa ada dana desa, ada proyek-proyek itu kita sudah libatkan. Alhamdulillah, baik itu. Jadi buatkan dia sibuk, jadikan dia sibuk, sehingga dia tidak kepikir lagi untuk berbuat seperti itu. Nah ini pendekatan ini yang tadi dikatakan bahwa pendekatan humanis, menyentuh hatinya. Nah, kalau lah seandainya ini, jika ada informasi ada yang berbuat kejahatan dan para aparat penegak hukum kita ini bisa merangkul dengan cara seperti tadi, sepertinya ya kita menuju titik kondisi masyarakat kita yang selalu yang akan aman di situ, Pak Kapolsek itu. Jadi namanya masyarakat banyak, ya. Betul. Jadi kita tidak bisa 100% itu masyarakat. Pasti ada yang bisa berbuat baik, ada yang bisa tidak. Nah, inilah tantangan-tantangan kita sebagai aparat kepolisian yang sudah diberi marwah oleh pimpinan kita. Makanya saya punya moto. Apa ini motonya? Moto saya ini
gunakan hidupmu itu selama kamu masih bernapas. Ya. Gunakan kebaikan ibadah untuk menuju kebaikan itu. Masya Allah, sangat luar biasa. Ini inspiratif ini. Pak AKP Toto Suharyanto, sarjana hukum, Iya, Mas, sudah ikut sudah 2 tahun menjaga kondisi Kamtipmas kita di Amin, Pringgabaya. amin. Semoga selalu sehat. Ini doa dari saya masyarakat Pringgabaya, masyarakat Amin. Mogading ini. Amin. Ya, mudah-mudahan Ya, semoga Mudah-mudahan. terus sehat, Ya. mengawal masyarakat kita, menjaga kondisivitas masyarakat kita. Amin, ya, Dan Mas. tentunya kan butuh sinergi dengan seluruh Ya. pihak nih. Dan ternyata Pak Kapolsek ini sudah turun. Ya. Betul-betul pendekatan kepada tengah masyarakat kita. Nah, izin ini saya minta izin Ya. sesi berikutnya saya akan mengundang Oh, gitu salah ya? satu Oh, iya, anggota iya, iya. nih Ya. Babin yang ada di Balikpapan ya. Ya, Ya, ya. dari Balikpapan ini Bribka Agus Salim untuk kita berbagi inspirasi karena beberapa waktu yang lalu mendapat penghargaan juga. Betul. Ya, Ini. dari Betul. polisi peduli saya nyebutnya Nggih. ini kan. Nah, ini sangat luar biasa. Nah, agen-agen seperti Bribka Agus Salim lah yang kita harapkan Ya, ya. memberikan sentuhan-sentuhan lain yang humanis berada di tengah masyarakat kita. Sekali lagi terima kasih Nggih, Pak Kapolsek monggo. sudah Nggih, hadir sama-sama, di Yes gitu. Podcast. Ya, Oke, demikian sahabat Nggih. Yes Podcast yang bisa saya bahas dengan Pak Kapolsek Pringgabaya, sangat luar biasa ternyata giat-giat beliau. Tapi tetap beliau menekankan bahwa masyarakat sendirilah yang ada terdepan. Nggih. Jadi aparat ini hanya mendampingi. Nggih. Jadi kalau masyarakat kita sudah menyadari bahwa yang menjaga dirinya, yang menjaga kondisinya adalah masyarakat itu sendiri, maka dengan sendiri kondisivitas masyarakat akan terjaga. Oke, demikian yang bisa saya bahas. Ketemu lagi di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast.